Beberapa hari ini saya mendapat chat WA dan beberapa komentar di video saya, masih saja masalah tentang tabung gas yang bocor yang dihadapi oleh teman-teman semuanya. Nah, ini tentu kita perlu ulang lagi dan jumpa kembali dengan channel saya, Sarwanta Suarso. Kali ini saya ingin sampaikan beberapa hal penting tentang tabung gas, regulator, dan kompor. Oke teman-teman, mari kita mulai. Jadi begini teman-teman, kompor gas ini menjadi kebutuhan pokok ya bagi kita, dimana kalau kita mau menggunakan arang jelas sangat tidak efektif, kemudian apalagi kayu bakar juga susah dan mungkin juga lebih mahal. Mau pakai minyak tanah seperti zaman dulu juga rasanya repot sekali. Nah oke kawan-kawan, mau tidak mau kita harus tahu cara kerja kompor gas. Sekali lagi saya tekankan bahwa kita harus tahu cara kerja kompor gas, agar bagi Anda mungkin para pria yang takut dengan kompor gas, setelah tahu cara kerjanya, ketakutan itu akan berangsur-angsur hilang. Dan juga terutama ibu-ibu yang tiap hari berhubungan dengan alat ini, tabung gas, kompor, dan kalau Anda tidak menggunakan ini tentu nanti putra-putri Anda akan lapar ya kalau tidak dimasakkan. Oke teman-teman, jadi problem yang sampai sekarang masih berdasarkan survei saya menempati urutan teratas, yaitu bunyi ngeses saat memasang gas yang baru. Jadi ibu-ibu terutama ya mengeluh beli tabung dari warung, mengganti yang baru, begitu dipasang tidak langsung otomatis bagus, tapi mesti begini nih. Ini kita ibaratkan beli tabung yang baru yang isinya masih full, lalu ini regulator kita pasang. Begitu kita pasang seperti ini ada bunyi ngeses seperti ini. Nah, bagi banyak orang atau sebagian orang dengan seperti ini kemudian panik, takut, dan kemudian tidak mau berupaya mempelajari kenapa ini ada bunyi ngeses di sini. Pertama kali berulang-ulang saya sampaikan, cek dulu seal tabung gas. Seal tabung gasnya seperti ini. Kita menggunakan pinset atau apa ya, lalu kita keluarkan seperti ini. Ini yang namanya seal tabung gas. Ini bawaan tabung gas yang biasanya kualitasnya kurang bagus seperti ini teman-teman. Nah, oleh karena itu langkah selanjutnya kalau Anda punya, Anda harus selalu sediakan cadangan ya, serep cadangan. Ini saya punya seal yang lumayan bagus, mereknya Kenmaster, dibeli di Indomaret ya, yang masih lumayan layak pakai. Jadi kalau Anda punya karet jangan langsung dibuang, lalu diteliti apakah kualitasnya masih bagus atau tidak. Ciri yang bagus itu biasanya agak tebal, wujudnya masih agak tebal, kemudian kenyal, lebih kenyal. Sedangkan seal yang jelek itu cenderung keras seperti ini, warnanya juga kusam seperti ini. Lalu bagaimana kalau kita nggak punya cadangan seal? Gampang sekali. Berulang-ulang saya bikin tutorial bagaimana cara mengantisipasi dalam keadaan darurat ya. Kita bisa menggunakan tetap yang seal yang kondisinya jelek seperti ini, lalu diganjal dengan karet. Ada yang komen di video saya, tolong masang karetnya dibikin pelan-pelan biar kita tahu. Oke, saya ulang lagi dengan pelan-pelan ya, biar teman-teman bisa paham. Jadi pertama-tama ukurannya kita sesuaikan dengan seal karet yang ada, lalu gelang karet ini cari yang nilon ya, cari nilon. Kita kelebihan sedikit nggak masalah, kelebihan sedikit nggak masalah. Lalu gelang karet ini kita lingkarkan di dalam. Ini saya miringkan ya, ini ya, kita taruh di dalam ini, kita lingkarkan dalam, lalu dengan pinset atau mungkin kalau ada tusuk sate ya bisa dipaskan begini,
lalu kita pasang seal yang tadi, seal yang kurang bagus tadi kita pasang, lalu kita coba kalau nanti masih ngeses ditambah lagi gelang karetnya. Ini udah hilang kan, bunyi ngesesnya udah hilang dan jarum indikator gas di tengah dalam posisi normal. Oke, mungkin kita coba kompornya nyala atau tidak dengan membakar kertas ya. Kita hidupkan bakar kertas biar kelihatan, karena nyalanya ini biru, mungkin nggak kelihatan ya di kamera. Nyala kan? Oke. Jadi sesederhana itu teman-teman. Intinya Anda jangan takut, terutama ibu-ibu apalagi bapak-bapak ya, karena ini menjadi kebutuhan cukup penting di rumah kita yang namanya tabung gas. Yang penting kita pelajari cara kerjanya. Kalau kita sudah tahu cara kerjanya ini, saya yakin kita tidak takut ya. Dimana gas ini mengalir dari tabung gas, kemudian lewat selang yang mana ini diatur dulu di regulator, ini namanya regulator, kemudian lewat selang, baru kemudian di sini di kompor ini, kemudian di sini ada pemantik api, di sini ada semacam platina ya yang pemantik ini. Jika kita nyalakan ini, gas yang keluar akan menyambar percikan pemantik ini. Oke, jadi sederhana itu teman, bagaimana mengatasi tabung gas yang bocor atau yang ngeses. Kemudian hal penting lainnya lagi yang masih juga ditanyakan, yaitu jika kita beli tabung gas baru, tabung gas itu bocor, gasnya keluar lewat sini nih. Nah, itu bisa dicek dengan kita membau ya. Kita dekatkan mulut hidung kita ke sini, ada bau pertama. Yang kedua ada suara ngeses mungkin. Atau kita bisa cek juga dengan cara meneteskan air. Kalau mungkin ada bau, tidak ada suara, bisa saja mungkin kebocorannya sedikit sekali. Tapi kalau kebocoran ini kita diamkan, gas itu kita taruh di bawah meja, kemudian dalam waktu berhari-hari ini juga akan berkurang banyak. Cara ngeceknya begini teman-teman. Kita teteskan air di lubang ini. Lalu kita perhatikan apakah ini ada gelembung-gelembung enggak. Nah, ini kebetulan gas yang saya punya ini juga ada gelembung-gelembungnya, tapi sedikit sekali. Kalau dimiringkan coba dilihat kamera, gelembung-gelembungnya kelihatan enggak? Coba itu kelihatan gini. Nih, gelembung-gelembung air, gelembung-gelembung dalam air itu gas yang keluar, ini pertanda gas yang keluar. Tapi ini tidak terlalu parah, hanya sedikit sekali. Tapi gas yang keluar sedikit ini juga kalau dalam waktu yang lama ini juga bisa mubazir ya, gasnya akan hilang percuma, tidak termanfaatkan. Nah, lalu bagaimana cara mengatasinya? Dulu pernah saya sampaikan, dalam posisi ada air begini, lalu kita pukul, karena di dalam ini ada pendil ya, pendil yang fungsinya untuk menahan gas yang mau keluar. Nah, begitu kita masuki regulator, maka pentil itu akan tertekan ke dalam. Caranya begini, kita pukul, masih dikasih air ya, jadi posisinya ada airnya, lalu kita pukul begini. Kita tes lagi coba. Setelah dipukul kita tes, kita kasih air, coba lihat, perhatikan teman-teman, hilang kan gelembung-gelembungnya. Kalau masih ada lagi, kita pukul lagi, biar posisi ini menggunakan kayu ya teman-teman, jadi menggunakan kayu agak besar dikit nggak apa-apa, biar ada tekanan, biar posisi pentil itu posisinya bisa berada pada posisi yang benar. Kita pukul lagi, kita kasih air lagi sampai kemudian ini sudah nggak ada gelembung-gelembungnya. Kalau sudah tenang airnya, nggak ada gelembung-gelembungnya, berarti sudah tidak ada gas yang keluar. Oke, sederhana itu ya, gampang sekali. Saya kira teman-teman pasti bisa lah mengatasi seperti ini. Pernah ada ibu-ibu yang cerita menghadapi kebocoran ini karena dia takut, kemudian gasnya ditaruh di halaman rumah sampai berhari-hari, biar sampai habis terbuang di luar. Kan ya sayang sekali gasnya, karena kebocoran seperti ini sering sekali terjadi teman-teman. Kebocoran gas yang keluar di sini itu sering sekali, dan jujur saja ini tips ini saya peroleh dari bapak-bapak pedagang tabung gas di warung-warung. Jadi kalau dia beli tabung gas dalam jumlah banyak untuk dijual kembali, satu persatu dibau ya, apa ada gas yang bocor atau tidak. Nah, kalau ada gas yang bocor, dia akan melakukan seperti itu. Lalu saya resep dari atau tips dari bapak itu saya share ke teman-teman untuk disebarkan kepada kawan-kawan, siapa tahu ada manfaatnya. Oke, begitu teman-teman, hal penting yang
sering dihadapi oleh kawan-kawan semuanya, oleh ibu-ibu, oleh Anda semuanya mengenai tabung gas, regulator, dan kompor. Oke, nanti selanjutnya di video yang akan datang saya akan bahas hal yang baru lagi tentang kompor gas ini, karena selalu menarik. Dari beberapa video saya ini yang tampaknya yang cukup menjadi atensi saudara-saudara kita dimanapun Anda berada. Jangan lupa subscribe juga ya, biar saya lebih bersemangat membuat video-video baru, informasi-informasi yang berguna bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Jumpa kembali di video selanjutnya. Salam untuk Anda dan keluarga. Thank you.